sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya saya meminta maaf karena sudah hiatus beberapa hari. Sudah terhitung 24 hari kalau gak salah. Karena kini admin dari channel ini, yakni saya sendiri, sepenuhnya sedang fokus untuk menyelesaikan dan merevisi skripsi saya. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah senantiasa bersabar menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Dan di konten kali ini akan kita mulai dari awal lagi. Oke, lupakan yang tadi karena chapter 365 sudah rilis beberapa minggu yang lalu. Dan di chapter kali ini kita akhirnya diberi kejelasan tentang rencana Edgy-Sword untuk menyelamatkan nyawa Bakugo, yang mana bakal terjadi operasi yang dilakukan oleh Edgy-Sword, namun resikonya tentu saja akan Edgy-Sword dapatkan. Selain itu juga di chapter ini terjadi fenomena yang makin absurd pada Shigaraki, yang mana memunculkan hal aneh pada tangan-tangan sialnya. Lantas apa yang terjadi sebenarnya? So, untuk itu akan kita review chapter 365 di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Penyelamatan Bakugo. Chapter dibuka dengan pengenalan quirk milik Edgy-Sword, yakni quirk Fold Body, quirk yang bisa meratakan dan meregangkan tubuh penggunanya sesuka hati. Edgy-Sword telah memaksimalkan quirk Fold Body ini dengan latihan yang sangat lama selama bertahun-tahun, sehingga menjadikan quirk Fold Body dapat membuat tubuh Edgy-Sword merenggang dengan sangat tipis sampai ke level tipis jaring laba-laba. Akan tetapi tetap kuat untuk mencegah kehilangan darah. Terlihat Edgy-Sword di sini sudah membuat tubuhnya menjadi serat-serat benang dan perlahan masuk ke dalam jantung Bakugo. Edgy-Sword juga tak lupa menyiapkan gelembung sabun yang gunanya untuk mensterilkan tubuh Edgy-Sword saat melakukan operasi dan juga mensterilkan luka Bakugo. Dapat dipastikan kalau gelembung sabun ini berasal dari kekuatan Pro Hero Wash, yang kita tahu memang kekuatannya dapat menciptakan gelembung sabun. Kalau kalian lupa, Wash itu adalah salah satu hero yang masuk 10 besar dan memiliki kostum mesin cuci. Kini kita difokuskan ke pergerakan Edgy-Sword yang sudah masuk ke dalam organ dalam Bakugo, di mana terlihat luka di jantung Bakugo yang sebelumnya sudah dijahit oleh Best Jeans sebagai langkah awal untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Nah, tugas Edgy-Sword di sini adalah menjahit dengan lebih detail lagi robekan di jantung Bakugo dan juga paru-paru Bakugo sekalian, karena rupanya paru-paru Bakugo juga ikutan meledak akibat tinjuan dari Shigaraki sebelumnya. Nah, di dalam jantung Bakugo, Edgy-Sword mendapati bahwa bagian dalam jantung Bakugo benar-benar rusak parah, sehingga tugasnya adalah untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Jadi dari sini kita jadi paham mengapa memang harus Edgy-Sword yang berkorban demi menyelamatkan Bakugo. Karena meskipun kita tahu Best Jeans memiliki Quirk Fiber Master yang bisa memanipulasi serat otot dan daging, namun tetap saja kekuatan manipulasi serat milik Best Jeans belum dapat cukup untuk menyelamatkan Bakugo. Masih dengan Edgy-Sword kawan-kawan, karena kini dia berfokus sepenuhnya pada jantung Bakugo, maka Edgy-Sword meminta ke Mirko dan Best Jeans untuk menghalangi Shigaraki agar operasinya dapat berhasil. Sembari Edgy-Sword di sini terus memperbaiki organ jantung Bakugo. Buset, ini kalau beneran terjadi pasti singit banget posisinya. Di sini juga terdapat penjelasan tentang resiko quirk Fold Body, di mana semakin tipis pengguna meregangkan tubuhnya, maka nyawa Edgy-Sword semakin terancam. Entah bagaimana bisa seperti itu, tapi risiko ini dipastikan bakal membuat Edgy-Sword tewas setelah melakukan operasi. Hal ini sudah diperingatkan oleh Best Jeans di chapter 364 sebelumnya, bahwa dengan teknik ini, Edgy-Sword bakal tak bisa kembali. Mirko versus Shigaraki. Karena melihat Bakugo yang sedang berusaha diselamatkan oleh Best Jeans dan Edgy-Sword, Shigaraki kemudian berkata bahwa seharusnya dia sudah menghancurkan Bakugo. Lebih jelasnya maksudnya di sini adalah Shigaraki sudah menghancurkan apa yang menghalanginya, yang mana ungkapan ini Shigaraki ungkapkan di arc Paranormal Liberation bahwa dia, sang Shigaraki, akan menghancurkan semua yang menghalanginya. Nampaknya Shigaraki tak terima kenyataan bahwa apa yang sudah dia hancurkan justru saat ini sedang diupayakan oleh para hero untuk dirangkai kembali. Lantas karena emosi Shigaraki yang memuncak, kini dari atas Best Jeans Shigaraki datang menerjang dan membuat Best Jeans bersiap-siap untuk memakai quirknya. Tapi untung saja Mirko dengan cepat datang dan menendang Shigaraki dengan tendangan yang sangat-sangat keras hingga akhirnya membuat Shigaraki terpental. Tak mau kalah, kini Shigaraki mengunci tubuh Mirko sekali lagi dengan tangan-tangan sialnya. Namun yang dilakukan Mirko tak kalah ekstrim, di mana untuk bebas dari belenggu Shigaraki, Mirko rela menarik tangannya yang sedang digigit hingga terputus dan sekali lagi menendang wajah Shigaraki sampai tumbang. Buset, Mirko jadi kelinci ganas cuy.
Setelah disepak berkali-kali, Shigaraki kini merasakan kalau kepalanya mulai pusing. Ya jelas pusing lah, ya kali ditendang berkali-kali sama manusia mutan gak pusing-pusing anjir. Tapi pusingnya Shigaraki di sini menjadi tanda bahwa tubuhnya semakin melemah. Karena ya harusnya Shigaraki ini tahan banting dari serangan fisik apapun, meskipun tanpa quirk. Karena Shigaraki kini sudah 100% menjadi All For One sempurna. Lantas hal ini membuat Shigaraki berpikir bahwa mungkinkah hal ini terjadi karena serangan brutal dari Bakugo sebelumnya. Kembali ke pertarungan, kini Mirko yang sudah kehilangan kedua tangan dibantu bergerak oleh tali baja yang dikendalikan langsung oleh Best Jeans, yang mana dengan cara ini bakal membuat mobilitas Mirko jadi makin fleksibel. Di sini Mirko udah jadi kelinci gila cuy. Shigaraki kini mulai menyadari kalau dirinya sudah benar-benar gawat, maka dari itu dia berniat untuk membunuh Mirko secepatnya. Nah, baru saja Shigaraki memunculkan tangan-tangan sialnya, tiba-tiba Mirio datang dan menutup mata Shigaraki, sehingga Shigaraki tak dapat melihat dan membuat Mirko punya kesempatan untuk menyiksa Shigaraki. Sembari disiksa habis-habisan, Shigaraki menyadari satu hal bahwa dirinya memang benar-benar merasa terancam akibat serangan Bakugo sebelumnya. Dan hal ini membuat Shigaraki sadar bahwa dia benar-benar bisa merasa terancam, padahal lawan yang membuatnya terancam bukanlah pewaris One For All yang seharusnya membuatnya takut. Kembali ke Mirko, kini Mirko bersiap untuk serangan pamungkasnya dan jebret, serangan Lunaros berhasil didaratkan tepat di kepala Shigaraki. Tapi sebelum itu terjadi pada Bakugo dan Best Jeans, di mana Best Jeans sudah kelelahan dan jantung Bakugo terjadi hal yang aneh. Ada apa ini? Serangan Mirko tadi akhirnya membuat Shigaraki muntah darah, dan setelah itu kita diperlihatkan kondisi hero yang tersisa. Mulai dari Mirko yang senang karena berhasil mensepak kepala Shigaraki, Mirio yang juga membantu Mirko, Sanitar yang masih menghabisi tangan-tangan sial Bakugo, dan Nejire yang nungging. Gak tahu ini dia lagi ngapain sih anjir. Serta ada Best Jeans yang sudah tak mampu bergerak. Kita kemudian beralih ke dimensi lain, di mana memperlihatkan si Mura Tenko yang sedang dibelenggu di dalam Vestige Square. Tenko nampaknya merasa kesal karena para hero berusaha membalikan keadaan dengan cara menyelamatkan Bakugo. Padahal pada saat si Mura Tenko masih sehat, tak ada siapapun hero yang mau menolongnya dari siksaan bapaknya. Alhasil Tenko mengamuk dan mengambil alih tubuh Shigaraki. Akhirnya chapter 365 ditutup dengan tangan-tangan sial Shigaraki yang bertransformasi. Yang ini dapat dipastikan adalah kekuatan baru akibat Tenko yang mengambil alih tubuh utama. Dan dari tangan-tangan mutasi ini, Tenko memunculkan gumpalan daging yang perlahan membentuk keluarganya. Mulai dari nenek dari pihak ibu, kakeknya, ibunya, adeknya, bapaknya yang jahat, dan satu lagi yang belum jelas. Entah dia siapa tapi gak mungkin kalau Nanashimura sih. Dan chapter 365 pun selesai. Chapter ini akhirnya memperjelas apa yang dilakukan oleh Egisod. Tapi lebih daripada itu, di akhir chapter ini akhirnya kita diberikan petunjuk mengenai aksi Tenko yang sepertinya bakal tak kalah ganas dari Shigaraki ataupun sang All For One. Karena kita tahu Tenko ini adalah kepribadian utama yang ada pada tubuh Shigaraki. Jadi ya kita tunggu saja ancaman apa yang akan Tenko lakukan. So pastinya akan ada konten detail, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.